Konon katanya juga masih ada macan. Silakan dicoba rasanya seperti apa. Ada yang tahu ini jenis tanaman apa? Bunga. Halo teman-teman, selamat datang di Kembara Alas. Hari ini langkah kami berdua akan menuju sebuah perjalanan baru, menyusuri lembah rapat yang diapit tebing tinggi dan curam. Di depan sana ada aliran sungai kecil yang menuntun kami masuk, menuju cerita yang belum pernah kami temui. Ikuti terus perjalanan ini, karena setiap jejak membawa kita pada kejutan alam yang menanti. Kelihatan ini sudah jarang sekali dilewati oleh orang. Harus hati-hati ini. Sekarang melewati tanaman bambu. Ini namanya bambu cendani. Kalau istilah orang sini namanya pringgondani. Ada yang familiar dengan istilah pringgondani. Biasa dimanfaatkan untuk gagang sapu atau peralatan-peralatan rumah tangga biasanya. Oh iya. Kayu gue yang biasa. Oh. Berarti pakai pol berarti. Persenanya. Ya sebetulnya ini. Longsoran kecil. Oke, berapa? Hah? Udah ini. Itu? Bagian rono maning. Ya, nomor nih. Karena jalan semakin rapat, sangat rapat ini malah, maka kami harus menebang ranting-ranting pohon dengan pisau. Wih, hati-hati ya. Ya. Tanahnya sangat tidak stabil. Sekarang saatnya turun ke aliran sungai. Jalannya lumayan licin.
tanahnya nggak stabil, tapi akhirnya latihan hewan lewat sini. Kalian dengar suara apa itu? Saran saja, kalau kalian berkegiatan di alam bebas, sebisa mungkin hindari suara-suara atau mengeluarkan bunyi-bunyian yang mengganggu ya. Kalau ketok didik liur apa pun. Terus jalan. Wah, setelah lebih dari setahun ternyata kondisinya sangat berubah ya. Kondisi tanah di sini memang sangat labil, jadi rentan sekali berubah, rentan sekali terjadi perubahan. Tapi sekarang kita akan tetap lanjut ke sana mencari tempat yang ideal untuk beristirahat. Nah, daerah penuh air seperti ini adalah habitat dari tanaman bunga trompet. Nah, akhirnya istilahnya apa jenenge apa? Hah? Kembang kandil. Yo lah. Hah? Oh ya, kalau di sini istilahnya disebut bunga rendeli atau tanaman rendeli. Di aliran air, kemudian di lembah sangat banyak tanaman seperti ini. Nah, biar kayak gini, biar dewek nak kene ya. Biar kan ki, munggah rene iki. Cahaya belum masuk ke sini. Mudah-mudahan sampai siang nanti tidak berkabut, cerah terus agar nanti cahaya matahari bisa masuk ke lembah ini. Terus kita lanjut mencari tempat yang lebih bagus. Di sini juga banyak tanaman paku, dan tanaman ini bisa dimanfaatkan sebagai sayuran. Setelah saya cari tahu, ini adalah jenis tanaman pakis-pakisan atau bahasa ilmiahnya adalah Diplasmium esculentum. Nah, berdasarkan keterangan yang saya peroleh, ini jenis paku-pakuan yang bisa dimasak dan bisa dimakan jadi. Kenapa? Mantap kan? Lagi mau ke atas lagi. Sekarang dewan saya naik, jalannya lumayan curam nih.
ya. Langkah ya. Masih terus lanjut. Istilah ramban adalah istilah dalam daerah kami untuk mengumpulkan sayuran, ya, namanya ramban. Kita lanjut ke depan. Nah, ini jenis tanaman begonia. Jelas ini. Kan, nah, begonia yang dimakan ini yang dipangan Bakali. bakali. Coba ya. Tapi dikupas dulu. Nah, Bentuknya manis merah. coba. Silakan dicoba rasanya seperti apa? Kecut mesti rasa ngapusi. Ya, Oh sih? seperti jambu air. Ngeri. Jambu air yang masih mentah. Ya. Enak lah. Kayu manis itu ya. Itu. Nah, kami menemui tanaman ini, ada bunganya. Ini jenis tanaman apa, Mas? Medinilla speciosa, tapi tidak umum dikonsumsi dan informasinya belum jelas, tapi ini sering disebut dengan anggrek monyet. Oh. Ini daunnya seperti ini, Hmm, bunganya seperti ini. Ini bunga apa buah? Buah ya. ini sepertinya bakal buah, tapi ya bunga tapi belum selesai ini pembuahannya. Ya. Satu. Bisa dicari ini tanaman apa, Mas? Airnya sangat segar, dingin. Wah, sangat lembab di sini ya. Ini Ya. Nih. lupa kerasnya ya. Ya, Manuk tidak sesuai harapan. Ternyata kabut sudah mulai naik. Takutnya nanti hujan. Biasanya hujan berapa sih? Walaupun kan karbohid. iya biasanya. Maka nanti kita batasi seperti biasanya, kita batasi saja agar lebih aman. Kita batasi nanti sampai jam 10:04 harus kembali. Ya. Yo. Ngeri ya, ngeri. Di sini juga
banyak tanaman palem-paleman ya. Ini masih kecil ya, sementara itu sudah lumayan besar Ada buahnya. ya. Tanaman palem-paleman nah, ada buahnya. Nah, mudah-mudahan nanti cerah lagi. Tidak sesuai harapan, ternyata jam berapa lagi Wan? Jam 9.51 kabut sudah menutupi langit hutan ini. Aduh, sepatunya malah licin. Nah, kami menemukan ini sepertinya bunga dari ini tanaman ini ya. Nah, ada yang tahu ini jenis tanaman apa berbunga? Warnanya oranye tua ya? Oranye tua, sepertinya bunga dari tanaman ini. Oh, kecombrang. Berarti ini bisa diolah jadi sayur ya kayaknya ya? Yang biasa dibuat lalapan itu. Ya bener ini tanaman rimpang-rimpangan. Nah, di sini ada banyak sekali jenis floranya di area yang lembab. Ya, karena tanaman ya butuh air kan. Otomatis dekat air, dekat tanaman. Dan mata airnya masih jauh di sana. Sementara lihat kabutnya semakin tebal ini. Jadi terpaksa kami cari tempat untuk istirahat. Ya, yuk kita cari tempat istirahat. Aliran sungai di depan masih terus masuk ke dalam, namun jalurnya mulai dipenuhi semak. Pepohonan pun semakin rapat, membuat perjalanan terasa semakin menantang. Demi keamanan, kami berdua memutuskan untuk berhenti. Perjalanan tak selalu harus dipaksakan, karena alam mengajarkan kita untuk tahu kapan harus melanjutkan dan kapan harus kembali. Langit perlahan diselimuti awan gelap, cahaya matahari semakin redup, menandakan waktu tak lagi bersahabat. Kami pun mencari tempat yang lebih tenang, sebuah ruang kecil di tengah hutan untuk beristirahat sejenak, menikmati kesejukan udara dan mendengarkan harmoni alam yang selalu setia menemani. Ya, di daerah ini masih ada, walaupun mungkin tidak banyak ayam hutan, ayam malas ya, sebutannya ayam malas. Juga ada babi hutan, dan konon katanya juga masih ada macan kumbang. Setelah berjalan beberapa saat, kami berhenti di tengah aliran sungai kecil.
Bebatuan yang tersebar menjadi tempat duduk sederhana, menyambut tubuh yang lelah. Suara gemercik air mengalun menenangkan, membawa suasana damai di tengah perjalanan. Sambil duduk, kami menata kompor sederhana dan mulai memasak air untuk secangkir teh hangat. Disinilah lelah perlahan hilang, digantikan rasa syukur karena bisa menikmati kesederhanaan alam yang tak bernilai harganya. Nah, kami lupa membawa gelas, sementara sudah membuat air panas untuk teh. Ya, jadi terpaksa kami menggunakan botol air mineral. Kami sedikit berburu dengan waktu karena tidak sesuai prediksi, tidak sesuai dengan harapan. Ya. Jadilah gelas darurat ya, terpaksa buat nanti minum teh. Tahu gula ora? Oh, teh kotok. Teh kotok di alam yang masih sangat alami, masih sangat rapat. Yang cuaca yang tadinya cerah ternyata sekarang sudah mendung. Ya mau bagaimana lagi? Seperti inilah kondisi di alam. Cuaca tidak bisa kita prediksi, jadi ya kita nikmati saja. Mudah-mudahan tidak hujan sampai nanti kita kembali. Oke, yuk. Air yang kami rebus perlahan mendidih, uapnya menari ringan di udara. Tanpa menunggu lama, kami segera menyeduh teh. Aromanya langsung menyeruak, menghangatkan suasana di tengah dinginnya aliran sungai. Seteguk demi seteguk kami nikmati, perlahan melepas penat yang tersisa. Beberapa cemilan sederhana menjadi teman, menemani percakapan kecil di antara suara alam. Di sekitar kami, hijau pepohonan dan berbagai macam tanaman menciptakan pemandangan yang teduh dan menyejukkan. Sesekali terdengar kicauan burung dari kejauhan, seakan ikut menyambut kehadiran kami di rumahnya. Langit di atas perlahan meredup, cahaya matahari kian samar tertutup awan. Namun justru di saat inilah kami benar-benar merasakan kedamaian. Menyeruput teh hangat di tengah aliran sungai, dikelilingi hijau yang hidup dan suara alam yang murni, mengingatkan kami betapa indahnya sederhana saat kita mau berhenti sejenak dan membiarkan alam berbicara. Petualangan hari ini akhirnya harus kami akhiri di sini. Segelas teh hangat, gemericik sungai, dan rindangnya pepohonan menjadi saksi istirahat kami sebelum kembali melanjutkan perjalanan pulang. Namun setiap langkah selalu menyisakan cerita dan masih banyak jejak alam lain yang menanti untuk dijelajahi. Terima kasih sudah menemani kami hingga akhir perjalanan ini. Jangan lupa untuk terus ikuti petualangan kami selanjutnya di Kembara Alas. Dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe agar perjalanan sederhana ini bisa terus kami bagikan kepada teman-teman pecinta alam dimanapun berada. Sampai jumpa di jejak berikutnya. Pulang setelah berpetualang.